Apa itu? Dio. Iya. Iya. Ini Anda apa? jangan salah. Dari awal Anda sudah mulai memainkan itu. Itu keahlian sekali. Kalian ya. Kalau Pamola Tapi bukan saudara saya. Oh iya, Tapi tahu. kita saling kenal lewat sejarah. Yoi. Saya kenal dia, mungkin beliau tidak kenal saya. Iya, karena saya meninggal. masa sih? Aduh, ketemu mungkin besok di alam barzakh. Ini apa lebih ke spesifik apa tadi belum kejawab? Lebih ke patung apa? Lukis dan patung. Lukis dan Lukis patung. dan patung. Lutung dong. Oh, bisa. Lukis kakak. Bahasanya dari Sumatera yang terjun ke dunia seni. Ya. Terus apakah sampai sekarang itu masih jadi tren di era yang Ya sekarang. Gen Z, Gen apa lagi nih? Gen Z. Masih lampu dia. UST On Air, lebih dekat jadi hangat. Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya di Syukur, alhamdulillah di acara UST On Air karena lebih dekat. Aduh, sekali lagi nih kayaknya kurang kompak kan? Gimana sih? UST On Air lebih dekat. Ini udah episode kedua nih dan kita akan berbincang-bincang tentang prodi yang ada di UST tentunya, yaitu prodi seni rupa bersama Pak Dio Pamola. Ini Pak Dio kayak ini lagunya Afgan. Apa itu? Dio. Dia. Dia. Ini Anda patung jangan ya? salah. Dari awal Anda sudah mulai memainkan itu. Itu keahlian sekali. Kalian ya. Kalau Pamola emang nggak pernah jadi senior, Pamola terus. Perdana. Bukan salah ya. Belum kita Oh, pemula. Oke. Pamola itu pesan kemarin ya. Iya. Pamola dong. Kita nggak di endorse loh. Tapi kan kita ada WC Tirta. Iya. Oh. Minum kesegaran alam. Bawah sadar. Oke Pak Dio, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya juga senang bertemu Anda karena kita udah sering nggak ketemu kan. Iya, udah paling sejam sekali lah ya. Ya, gitu ya. Yo, gimana kesibukan tadi? Kesini agak lama karena dari Museum kita. Wiro Saban. Bukan. Biro Brajan. Oh, Wiro Brajan. Ngapain Tadi itu ada kunjungan. Oh, kunjungan. Mahasiswa seni rupa ke museum. Oke. Museum lukis. Museum. Bukan, museum. Ini biar editornya bingung. Museum itu kan tempat barang-barang yang Siap-siap untuk ini ya. di koleksi peninggalan. Jadi di seni rupa itu mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga praktek lapangan. Tidak melukis, tapi menikmati apa namanya? Karya. Karya. Yoi. Inspirasi dari karya-karya senior-senior, tokoh-tokoh. Jadi untuk bisa diresapi. Oke, untuk inspirasi mereka untuk membuat karya juga ya. Nah. Kalau yang gambar mungkin di museum seni gambar, gitu, seni lukis. Kalau yang patung di seni patung dan mungkin yang nggak tahu apa-apa itu mungkin ke seniningan. Apa itu? Seniningan adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa yang bisa juga disebut dengan ceniningan. Kata ini kurang lebih berarti aeng, nyeleneh, atau unik. Seniningan. Kita bahasa masa nggak tahu ini soalnya bukan orang Jawa ya Pak Dio. Ada frekuensinya. Aduh, Ini. Pak Dio mana asli sih? Saya dari Sumatera. Oh, Sumatera. Ada. Tapi tetap. Jangan fisik dong. Saya juga. Oke, kenapa dulu kok bisa nih dari Sumatera terjun ke dunia seni rupa itu apa nih atas dasar apa kok tiba-tiba? Apakah ada wangsit atau mimpi kakek moyang atau gimana? Ini pertanyaan yang cukup ini ya pribadi. Iya dong. Tapi saya senang mengumbar kepribadian. Iya. Aduh, senang mengumbar kepribadian. Kalau seni ya memang saya senang seni. Terutama ya macam-macam seni lah, seni berbahasa, Ya, seni ya pokoknya seni. pokoknya seni lah. Berhubungan dengan seni apa? Berhubungan dengan seni, kecuali air seni. Itu nggak sebutnya. Siap-siap. Itu awalnya gimana? Jadi belajar seni rupa di Sumatera karena dalam sejarah seni rupa Indonesia itu hampir dulu ya di zaman dulu zaman Soekarno itu hampir banyak tokoh seni rupa Indonesia kita itu berasal dari Sumatera Barat.
Oh, malah dari tempat asal ente tuh. Tapi bukan saudara saya. Oh iya, Tapi tahu. kita saling kenal lewat sejarah. Yoi. Saya kenal dia, mungkin beliau tidak kenal saya Iya karena sudah dong, meninggal. masa sih? Aduh, ketemu mungkin besok di alam barzah. Oh, jangan. belum saatnya. Belum saatnya. Tapi Oke, terus dengan berbekal pengetahuan seni rupa, sejarah-sejarah itu, kemudian kita memperdalam lah. Kita ingin melanjutkan sejarah yang sudah pernah ada. Karena saya merasa ada bakat di seni, masuk seni rupa. Oke, itu lebih spesifik ke apa tuh patung? Saya lebih ke dulu pendidikan seni rupa. Jadi patung belajar, Semuanya belajar ya. keramik belajar, lukis belajar, sablon, macam-macam. Tentang Sablonnya seni rupa batik. ngomong-ngomong sablon cair apa batang? Iya. Itu sabun. Ini Anda jangan merusak. Oh ya intinya itu ya. Tapi kalau sekarang lebih ke jadi dosen Nah, seni kemudian apa tuh? kuliah di sana, kemudian saya pindah ke Jogja karena Jogja ini kan salah satu pusat seni rupa dunia dan itu ada di Indonesia. Dan hampir setiap tahun di Jogja itu ada semacam pesta seni rupa. Biasanya di pertengahan tahun. Oh, PSR itu bukan pendidikan seni rupa, pesta seni rupa. Nah, itu plesetannya. Nah, dan, Oke, dan ada sekarang pesta seni saya rupa. merasa sangat senang dan bangga bisa menjadi pamong seni rupa. Pendidikan seni rupa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kita tahu kan Ki Hajar Dewantara dong. Gitu. Tipis-tipis lah ya. Boleh lah. Promosi dikit ya. Oke. Terus ini apa lebih ke spesifik ke apa tadi belum dijawab? Lebih ke patung apa? Lukis sekarang? dan patung. Lukis dan Lukis patung. dan patung. Lutung dong. Oh, bisa. Lutung Kasari. Emang kemudian untuk seni rupa sendiri kan itu dari dulu zaman Soekarno kan ya? Ya. Zaman Soekarno. Oh, jauh sebelum itu sudah. Iya, maksudnya dari zaman Soekarno karena itu merupakan salah satu inspirasi dari Pak Dio Ya, dong. betul. Masuk ke seni rupa karena dulu banyak yang seniman-seniman kita bahasanya dari Sumatera yang terjun ke dunia seni. Ya. Terus apakah sampai sekarang itu masih jadi tren di era yang Ya sekarang. Gen Z, Gen apa lagi nih? Gen Z. Mati lampu ya saya. Itu Dan- apakah masih jadi tren gitu loh? Menariknya di kita itu di Indonesia seni rupa itu menjadi tren yang bagus. Oh masih jadi Mas tren. Syukur. Sampai sekarang. Sampai sekarang dan bahkan itu Jogja. Jogja itu tidak lepas dari perputaran seni rupa dunia. Oke. Tiap tahun Pasti. biasanya di pertengahan tahun ya itu ribuan kolektor itu datang ke Jogja. Nah di UST ada pendidikan seni rupa. Artinya pendidikan seni rupa UST itu tidak lepas menjadi ambil bagian untuk Salah satu perputaran maksudnya seni rupa di dunia ya? Oke, Karena menjadi wadah lah ya. Menjadi wadah. Oke, keren. Dan di Jogja itu banyak sekarang tokoh-tokoh seniman yang sangat diakui dunia. Bahkan pada tahun 2008 ada 500 seniman dunia termahal yang hidup ya. Itu versi lelang. Bukan versi on the spot ya? Bukan, on the spot beda lagi. Tapi ini versi lelang. Oke. Nah, di versi lelang itu dari 500 seniman dunia termahal, kurang lebih ada 28 dari Indonesia. Hampir 1/3 ya. Dari 28 itu tinggal dan berkarya di Jogja. Nah, makanya kemudian menjadi penting Jogja ini menjadi kota seni dan tentu semua orang menjadi bangga untuk kuliah di Kuliah di Jogja. Jogja ya. Dan tentunya WST dong. Yoi. Iya. Tepuk tangan ya. Menjilat tipis-tipis. Yang ada. Ini Bukannya emang itu kita. kesenangan Anda. Tapi gini Gus lah gitu jadi. Enggak apa-apa, saya udah biasa Pak, dipanggil. biasanya dipanggil mahasiswa apa sih? Ada Mas juga, kalau mereka belum tahu. Tapi saya senang panggil ya terserah mereka. Tante. Jangan dong. Ini jadi udah bayar kos. Jadi gini, jadi kan di selain pendidikan seni rupa kan ada yang namanya seni rupa murni itu. Ya, Nasional tuh. Murni nasional. jangan. Enggak Jangan. ini bedanya apa sih? Apakah lebih ke karena pendidikan jadi lebih mengajar atau secara gamblangnya universalnya sama? Secara umum? Pada dasarnya ilmunya sama. Cuma teknik pengembangannya berbeda. Kalau seni murni itu lebih untuk kepentingan diri seniman sendiri, karena murni. Tapi kalau pendidikan, kita sebagai seniman iya, sebagai pendidik iya, dan kita menyebarkan ilmu-ilmu seni, makanya pendidik.
Oke. Kalau materi perkuliahan hampir sama kurang lebih. Oke. Terus tapi ya itu ya, berarti untuk outputnya sendiri beda ya. Jadi kalau di pendidikan kan otomatis mungkin lebih ke arah menjadi guru atau pengajar ya. Kalau ini untuk yang murni berarti jatuhnya untuk Lebih ke karyanya dia sendiri. Karya sendiri, profesi, dan dia lebih mendalami bagian-bagiannya itu. Oke. Jadi sama ini sih aku yang keresahan sangat mendalam. Itu Sebagai kayaknya nggak penasaran ini. Oh, enggak penasaran. Penasaran dong. Oh iya, dong. saya penasaran ya. dong. Setan aja penasaran, masa ini enggak. Ini Tapi jadi- kita harus berterima kasih pada setan loh. Oh, kenapa? Kan syarat masuk surga harus melawan goda setan. Tausiah hari ini. Tapi ini bukan ajaran sesat ya. Jadi gini Gus, Gus lah enaknya Gus aja lah, apa Oke aja lah lah. pokoknya ya. Ini jadi kan saya nih pribadi dan teman-teman di sini mungkin ini nggak ada nih punya bakat seni nih. Nah ini apakah mungkin di dalam pendidikan seni rupa Universitas Sarjana Widyata Siswa spesifik tuh, bisa untuk kayak mengembangkan itu tanpa ada kayaknya untuk gambar aja kayaknya nggak bagus, untuk buat patung nanggung, untuk buat ini nggak bisa gitu. Apakah UST bisa gitu, maksudnya secara seni rupa sendiri bisa gitu? Nah ini, Nah, Gus, itu. ini kalau rahasia bukan rahasia ya. Yo gimana? Tapi- Tapi rahasia bukan rahasia. Nah, tapi salah satu beda Apa? UST dengan institusi lain. Bedanya. Kalau kita di UST, kita ya mungkin karena menerapkan ajaran hidup taman siswa kan membuka diri untuk semua orang yang ingin belajar. Nah bahkan di sini Pak UST itu ada yang ini loh, keterbatasan fisik, ada yang tuli, ada yang bisu. Toh itu juga bisa kita bantu mereka untuk bisa Diarahkan, ternyata bisa ya, gitu. Dan yang jelas tentu kita butuh intens ya, membuat mereka bersemangat untuk belajar. Karena kalau bakat itu memang anugerah dari lahir, Oke. dari Tuhan. Kan Tapi soalnya kan kita ada bisa kan belajar. orang kayak gitu Iya, kan, maksudnya udah ada. dibekali sama emang jiwanya seni aja, entah itu keturunan atau apa. Dan gitu. ada yang menarik di sini lupa. Heeh. Saya pernah mengajar mahasiswa yang tuli, perempuan, dan saya berusaha untuk tidak menggunakan bahasa isyarat. Terus Karena saya takutnya ketika saya berbahasa isyarat, Salah arti. koordinatnya salah. Jadi mau maksudnya, gini-gini malah dia makan. gitu maksud kita jangan, tapi dia melakukan iya. Iya itu oke. Dan itu cara berkomunikasi kita itu tulis di kertas. Oke. Ya seperti orang pacaran zaman dulu lah, tulis di kertas nanti dijawab sendiri. Oh, pakai Saya tulisan tulis juga. lagi, Atau gitu lagi. Oh mohon maaf ini bukan mau gimana, maksudnya ada kekurangan tuli kan dianya kan. Iya. Maksudnya ini pas Pak Dio nulis nih di kertas, udah nulis menanyain sesuatu dong Iya. atau mau memberitahu sesuatu, dia jawab tapi bisa Dia ngomong atau nulis. kalau rata-rata bisu itu tulis Kalau susah. otomatis ya, udah jadi satu. Dia juga menulisnya ditulis. Oh ditulis. Dan ya itu kita jalankan. Dan saya kemudian saya senang di bagian dokumentasi. Oke. Dan teks tulisan-tulisan itu saya simpan dan saya arsipkan. Terkadang saya juga membacanya ya menjadi kenangan juga yang menarik. Artinya kita di seni rupa tidak membeda-bedakan tahapan mereka belajar. Oke. Sekolah asalnya tidak harus dari seni. Seni rupa bisa Jadi lah. siapapun bisa. Namanya lintas jurusan tuh. Nah. Kalau bahasa anak-anak SMA. Kalau di mobil juga ada itu. Apa tuh? AKBP. Bukan ya? AKDP. Antar kota Antar kota. dalam provinsi. Loh, itu. Oh, ini AKAP berarti. Iya. Antar provinsi. Ini apa tadi aku bilang? Lintas Lintas jurusan. Linjur. Oh, linjur. Bukan linjur tambahin Anda ya, jangan Apa linjur I. Iya. Oke, jadi kalau untuk ini sendiri tapi untuk peran bakat itu penting nggak sih menurut Pak Dio? Jadi untuk ke seni rupa terutama lah ya, apakah harus punya bakat? Jadi apakah penting bakat atau kerja keras di situ gitu? Apakah gimana menurut pandangan Ini Pak kan Dio? sangat masalah sering bakat diperdebatkan nih? ya. Iya nih. Bakat. Kemudian Kerja apa tadi? keras. Kerja keras. Tapi setidaknya ketika ada orang yang ingin, itu menurut saya itu mereka sudah Ada bakat. ada bakatnya. Paling tidak begitu, karena ada usaha nanti yang akan mereka capai. Oh ingin mungkin dia juga suka. Kalau sering kan orang-orang bilang tuh kalau
belajar sesuatu minimal tuh suka dulu sama Nah, apa yang kita suka pelajari. dulu. Nanti sesulit apapun pelajaran itu, kalau kita suka, kita tuh akan seneng ngelakuinnya. Wih, Dan mau kan dan gitu mau. ya. Quotes of the day. Iya. Waduh. Dan memang kita berbeda dalam arti pola mengajar. Karena memang UST itu bagian dari Ki Hajar Dewantara ya, dan saya sebagai generasi muda memang sangat berterima kasih ke beliau, Oke. ke Ki Hajar Dewantara, dan memang konsep-konsep yang beliau ajarkan itu terpakai untuk pendidikan secara nasional. Nah, Itu kita di ternyata, UST sendiri universal banget ya, bukan di prodi tertentu dan ya. kita kan, harus yang diajar. juga apa ya, menunjukkan bahwa konsepnya beliau itu memang cocok untuk segala zaman. Oke, dan terutama untuk prodi seni rupa juga Prodi seni masuk rupa. banget lah Prodi ya. seni rupa itu sudah dari tahun 1982. Udah berapa tahun? 1982. Kurang lebih 42 tahun lah. UST udah berapa tahun? 69. 69 tahun. Berarti UST dulu ya? UST dulu dong. Oh iya, salah ya. Lama-lama saya lempar. Lempar lembing. Tuh, Iya, jangan jangan dong. olahraga. Kurang dong. lebih begitu. Oh ya, ngomong-ngomong ini Pak Dio selain di seni rupa ini ada pengalaman ini hampir selesai jadi dosen PMM. Ah, Ada ini bisa bagian diceritain cerita yang juga. menarik ya. Kok Iya. Anda tahu? Wah. Kok bisa ya? Saya kayaknya panitia deh. Oh, gitu ya. Ini gimana dong kasih paham mungkin Oh, memberi oke lah. apa namanya pengalaman buat teman-teman yang mungkin besoknya akan jadi dosen PMM dan mungkin bisa ada gambaran oh ternyata gini. Tapi apakah jauh-jauh dari prodi atau apakah Ini dengan saya apa? kayak geser duduk dulu ya. Kayak Boleh, ini boleh. Mulai menarik ini Siap. pembahasannya. Kalau jangan Oh, sini juga. Konsulen nanti. Jadi PMM, nah menurut saya itu juga ada kaitannya sama bakat dan kerja keras tadi. Yang jelas PMM itu kan konsep nasional ya, Yoi. dari kementerian dan untuk kemajuan pola Pendidikan. pikir ya, kurang lebih begitulah. Mahasiswa nanti dari kampus ini bertukar Belajar di ke kampus lain, kampus lain, gitu ya. antar pulau. Oh itu dan akhirnya masuk ke kayak pertukaran Pertukaran, budaya juga nah ya? pertukaran budaya. Betul. Jadi orang-orang yang ikut itu kan ada keinginan juga. Artinya dia berbakat juga untuk hidup di tempat yang baru. Berbakat dan ingin lebih, kan dia bekerja keras. Iya, Nah, iya. terutama untuk saya pribadi, saya merasa senang dengan tantangan-tantangan begitu. Oke. Karena dalam seni rupa kan ada konsepnya kreativitas. Gitu loh, Gus. Oke siap. Tapi dulu Maksudnya? awalnya daftar tuh karena apa Gus? Awalnya. Awalnya Kok bisa tiba-tiba coba daftar ah? karena saya lihat profilnya bagus untuk PMM, untuk pengembangan diri terutama. Oh untuk secara pribadi. Pribadi bisa dan berbagi ilmu juga sama karena teman-teman kita ya. juga di UST kan kita juga ingin memajukan kampus. Oke. Gitu loh. Tapi ini bukan menjilat. Loh enggak apa-apa. Kita Nggak apa-apa. harus gitu. Kita kan juga ingin kampus kita maju. Oke. Tapi yang namanya jadi dosen yang rata-rata kan mungkin di sini karena mereka untuk mahasiswa bapak ya, terutama. Jadi bapak tuh kan, om, tante. Boleh. Jadi mahasiswa di sini kan rata-rata kan mungkin udah beradaptasi sama Jogja dan Pak Dio di sini otomatis menjadi wadah mereka beradaptasi dong Dengan Jogja. dengan Jogja. Itu ada untuk suka dukanya gitu gimana? Bedanya gimana sama? Suka duka pasti ada lah. Iyalah. Cuma kalau duka sepertinya hanya sepersekian lah. Iya. Kalau lebih banyak sukanya. Lebih hanya suka ya. Saya dapat informasi baru tentang budaya mereka, tentang kampus mereka, dan akhirnya kita berbagi informasi tentang yang Jogja. Kalau duka paling yang jelas besok ketika kita berpisah, dan saya akan dirundung duka. Waduh, udah siap-siap aja. Kan udah nggak lama lagi, selama Bener satu sih, semester. ya. Tapi ya itulah seni budaya itu emang nggak bisa di Indonesia pisahin, kan? begitu. Seni budaya. Karena ini ada informasi Pak, Apa tuh? ini penting. Ini A1 nggak nih? A1 dan ini by data, by riset. Wih, Nah, di Indonesia kan sekarang penemuan-penemuan barang-barang purbakala kan sangat banyak sekali. Dari candi kayak yang di Gunung Padang. Iya. Kemudian Oh, iya, itu barang-barang yang terpendam. Terus Terus misalnya kemudian- perasaan. Oh, beda lagi. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Terus barang-barang Majapahit. Itu baru-baru ketemu juga Baru berapa ketemu. ya? Dan yang cukup mengejutkan ada dua. Kaget dong. Iya, Oh, mengejutkan ada dua. dong. Iya. Jadi di Indonesia itu ada
lukisan di gua-gua. Mungkin kalau sekarang itu kita menganggapnya grafiti lah, atau mungkin vandalisme sekarang. Kayak yang anak-anak Ada tiba-tiba tulisan, ngecat di tal, nah, milok pintu di toko-toko orang, gitu ya. kadang-kadang di wajah Itu- teman gitu iya, ya. Itu sebenarnya gimana kita bahas itu dulu Gus ya. Jadi kayak apa ya sebenarnya itu bisa dianggap benar atau salah gimana sih ya? Soalnya mereka mungkin nggak punya tempat, nggak punya ruang. Zaman untuk sekarang itu mungkin ya. begitu. Nah, Itu ke zaman balik dulu ke yang tuh. tadi, itu di Indonesia ada lukisan di gua-gua, dinding gua. Itu di daerah Sulawesi, di Maros tepatnya. Itu dinobatkan sebagai lukisan tertua dinding di dunia. Lukisan dinding tertua Di dunia. Lah kan kita perlu bangga Oh, iya bahwa kita punya sejarah yang lebih besar dan panjang. Ternyata ada. nih. Ada. Ternyata bisa jadi, ternyata lukisan awal di dunia ini ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Lah kan kita sebagai generasi Bangga muda dong. bangga dong. Apalagi ya. seni untuk yang spesifik suka banget sama seni ya. Betul. Nah, kemudian kan ada legenda kapal Nabi Nuh. Anda pernah dengar dong? Oh iya pernah. Itu kan Bahtera ya, Bahtera. Dan dalam beberapa literatur itu Bahtera itu sudah ditemukan di daerah Turki, di pegunungan Ararat namanya. Itu Anda bisa lihat di Google lah, banyak informasi. Siap. Dari beberapa hasil penelitian itu ada kaitannya dengan Indonesia. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat kapal itu terbuat dari kayu jati. Dan jenis kayu jati itu hampir persis sama dengan yang di daerah Jawa Timur. Artinya kan kita terlibat nih dalam pergerakan seni dan budaya seni, dan dunia budaya. dong. Oh. Bagaimana Borobudur berdiri? Kayak ada sangkut pautnya Indonesia dengan itu ya. Nah, Jadi ditambah perlu bangga dong. ada teks yang cerita ya, Plato siapa saya lupa persis, yang ada Atlantis yang hilang. Itu kan berkemungkinan juga ada di Indonesia. Ditambah ditemukannya situs megalitikum yang Gunung Padang. Nah, kan gitu. Jadi kan semuanya terbuka. Oh, jadi intinya semua itu ada sangkut pautnya. Ada sangkut jadi pautnya. seni itu memang dari dulu udah ketemu Ada. nih, udah ketemu dan sampai sekarang dikembangkan. Entah itu Nah, jadi sekarang kan masuk ke bentuk- lingkungan pendidikan Iya. supaya kita lebih paham sejarah. Iya, Dan memang sejarah endingnya tentang untuk seni juga ya. kemaslahatan hidup yang bersangkutan. Iya, Belajar seni untuk kehidupan. Yoi, Begitu. Jadi untuk ini Gus, mungkin untuk terakhir ini, pertanyaan terakhir ini, kenapa seni rupa UST? Kenapa? Eh, Pakai bahasa senja dong. Kenapa? Nanti kita kasih backsound ini nih lagunya Firsa Basari. Oh, ada yang lagi yang bagus. Yang Apa lagi ada? kita bikin romantis itu Yo. bagus itu. Yo, Biar lebih berkesan. apa ini aja? Boleh lah. Kan Bapak kan genteng nih. Ganteng. Lebih genteng sih. Oh, parah sekali. Mungkin karena auranya udah coklat gitu Ya, ya. auranya nggak kasih soalnya. Kasar. Aura kasih. Oke, kenapa? Boleh. Oke lah, ini untuk teman-teman yang ada di luar sana, di Jogja dan di manapun, kenapa sih seni rupa UST? Kenapa kita harus di sini? Kenapa? Ini bukan bermaksud membanggakan WST, Iya, tidak ya. benar. Tapi yang jelas kita perlu bangga bahwa belajar di warisannya Ki Hajar Dewantara. Oke. Kemudian dosen-dosen itu pakar di bidangnya. Yoi. Nah, kan itu yang utama. Ahlinya. Kemudian cara mengajar. Nah, kalau di seni rupa WST itu hubungan komunikasi dengan dosen dengan mahasiswa itu tidak kaku. Karena kita menggunakan sistem AMONG. Jadi gini. Bukan begitu nggak aja. kaku. Lemas. Nggak kaku dan Artinya lemes. tidak ada Oke. sekat yang begitu, wah ini dosen ini mahasiswa, tidak. Siap. Bahkan saya di seni rupa itu selalu memberikan nomor HP. Dan saya sering sampaikan ke teman-teman mahasiswa, silakan hubungi saya kapanpun. Saking asas kekeluarganya kental banget. Dan ya? saling percaya. Oke. Namanya juga keluarga harus saling percaya gitu Nah, ya. dan saya juga punya satu nomor. Apa tuh? Cuma satu nomor aja. Dan saya kasih. Artinya kan tidak ada yang nggak misterius. punya. Nah, Udah nggak punya. Aduh. Lambat sekali pikiran saya. artinya ada keakraban yang Oh, iya berbeda. sih, ya. Dan tidak Oke. segan-segan beberapa dosen seni rupa ketika mereka ada waktu berkunjung ke studio mahasiswa Oke. untuk berkonsultasi ya sebatas ngopi-ngopi atau Siap. diskusi yang lain lah. Artinya ada kedekatan emosional. Jadi dosen juga berusaha semaksimal mungkin untuk mahasiswa didikannya bagus.
Siap. Gitu. Ya udah, intinya kenapa seni rupa OST karena kita beda dengan yang lain, kita punya asas keluarga Asas gitu ya. keluargaan dan yang jelas tetap ajaran hidup mahasiswa Siap. Jadi yang dinobatkan Ki Hajar. untuk seninya dapat, musyawarah mufakatnya lebih dalam. Dapat dan Karena kita nilai historisnya lebih kuat. Yoi, keren banget. Nah, Oke. itu yang membuat kita lebih ya ginilah, sedikit lebih di atas lah. Yoi. Ya kita bukan mandang masalah negeri swasta lah ya. Ya. Kita mandang masalah kita berani. Dan yang jelas ini masuk kalau ke- kita tuh beda gitu dari. Iya, proses masuk. lain. Nah, cuma endingnya lulusan kita itu hampir semuanya itu terpakai oleh stakeholder yang ada. Jadi tidak banyak pengangguran, kan itu poin utamanya. Oke. Kenapa penting kuliah di UST. pendidikan seni rupa UST, dan UST secara garis besar Oke. tidak banyak, ya mungkin menunggu 1, 2, 3 bulan kemudian sudah PNS Iya, namanya dan juga bekerja ini, kan gitu ya. Ya namanya juga hidup ya perlu proses. Nah, Tiba-tiba butuh proses. jadi kaget. Kagetnya gimana? Kurang lebih Kaget, begitu. kaget orang kan beda-beda. Iya. Kalau Pak Dio kaget, hampir sama ya. Hampir sama ya. Yang penting Tipis lah 11. kaget itu kan juga bentuk ekspresi. Yoi. Bagaimana kita meluapkannya. Keren banget. Seperti Pokoknya Anda kena. apa bisa jadi seni ya. Iya. Ya seperti Anda lah selalu menjual omongan ya kan. Lo kan MC. Jangan buka-buka dong. Oh nggak boleh. Oke, terakhir ini potensi lulusannya bisa kemana aja nih? Maksudnya kan mungkin dari pandangan seni rupa ada memperluas, mereka lebih yakin lah Oke. potensinya. Nah ini Mas Syukur, ini agak serius ya kita ya. serius ya. Oh belum, jangan begitu. Kalau serius ketiduran Gitu ya. Kalau serius ketiduran. Jangan dong, jangan dong. Oke. Bahkan ketika tidur pun Anda bisa bermimpi. Itu kan kreativitas Yang juga. penting kering terus ya. Nah, kering maksudnya gimana nih? Mimpi kering. Oh, Iya. jangan Udah, mimpi basah. lanjut ini, Oke. ini gimana? Nah. Potensinya kemana nih? Selain- Ini saya bawa Anda terhadap perang dulu sedikit ya. Oke. Nanti kita nyambungnya ke seni rupa. Siap gimana nih? Kalau kita ingin berperang, kita latihan nih, kita tentara. Kalau kita mau berperang, kan ada target untuk mengalahkan musuh. Oke. Kita dibekali banyak cara memakai senjata dan bertahan hidup di alam bebas. Oke, di alam liar ya. Di alam liar lah. Ya, Jadi kan liar. kalau senjata ini habis, yang pertama habis, kita punya cadangan yang berikutnya. Oke. Ini habis, kita punya cadangan berikutnya. Nah, di seni rupa WST juga begitu, Pak. Tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi guru yang baik, juga dibekali menjadi seniman, menjadi desainer, Oke. pembatik, pematung. Banyak, ada kurator, ada penulis, kritikus, komplit di semua Siap, tentang seni rupa. Jadi ketika teman-teman mahasiswa tamat, kemudian ada yang berkeinginan menjadi guru dan PNS, bisa. Betul. Tapi ketika lapangan pekerjaan itu tertutup, mereka punya cadangan-cadangan dan kekuatan-kekuatan lain, punya senjata lain. Artinya ketika kita berperang, kan kita disarankan untuk menguasai banyak senjata. Siap. Nah itu ada di seni rupa WST. Tepuk tangan dong. Pak Aswar boleh tepuk tangan. Super kan? Gitu. Oke ya, keren banget. Jadi kenapa seni rupa? Karena yaitu selain punya banyak potensi untuk menjadi, karena pendidikan bisa jadi guru, Ya. bisa jadi seniman, mau ke Ya. seniman sesuai dengan keinginan. Bisa pengusaha mereka, ya. seni juga, pengrajin segala macam. Karena di Indonesia kan wisata banyak dan itu dikuasai oleh orang-orang seni semua. Oke, siap. Pengadaan dan kemudian juga di seni rupa WST selalu banyak kegiatan berpameran untuk kreativitas mahasiswa. Oke, mantap. Begitu. Oke Gus, mungkin yang terakhir boleh dong kasih closing statement Yang lebih mantap. yang lebih mantap, closing statement buat yang para penonton yang ada di sini nih. Calon mahasiswa Oh, begitu ya? calon Dewantara Ini Muda, wejangan berarti yoi, ya, wejangan. yang akan menjadi penerus Ki Hajar Dewantara Oke. untuk melanjutkan, untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Ini Closing statement. closing ya Mas Syukur ya. Closing. Hidup itu kan bagaimana untuk tidak mati, Pak. Oh siap. Iya kan? Bukan hidup-hidupan. Bukan. Jadi hidup itu bagaimana supaya kita tidak mati, bertahan kan gitu. Bertahan butuh kreativitas. Kreativitas itu butuh pengetahuan, Pak. Oke. Kreativitas itu kan bukan hanya menggambar, tapi bagaimana cara kita keluar dari masalah-masalah yang ada. Nah, maka dari itu butuh konsisten untuk mendalami bakat yang kita punya. Konsisten sudah
dapat. Oke. Kalau hasil itu rahasia Tuhan ya. Yang penting kita konsisten Dan geluti dulu apa yang kita suka. apa yang kita suka. Luar biasa. Aduh. Keren Oh, gitu ya. Mantap banget ya. Closing statement dari saya adalah Sekian dan terima kasih. nanti terlalu bagus kalah nanti. Oh, gitu ya? Nggak usah ya. Emang host nggak boleh Oke, kita sudah berbincang dengan Pak Dio. Kita jadi ngerasa lebih dekat dengan UST, lebih dekat dengan seni rupa ya. Seni rupa. Oke, pokoknya tetap saksiin terus UST on air karena lebih dekat dari Super sekali. Lanjut pura-pura ngobrol. Wah, seperti yang di berita-berita. UST On Air, lebih dekat jadi hangat.